Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munfat Fazilmi, NIM 121231023 dari kelas 3A jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi algoritma penjadwalan proses di SJF, Sort Job First, MFQ, Multiple Feedback Queues. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu pengertian dari penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, adapun penjadwalan ini bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Lanjut. Untuk penjadwalan proses itu dibagi menjadi dua, ada primitif dan non primitif. Yang primitif itu apa? Yaitu jobs yang sedang dilakukan proses atau dalam status proses, dan job-job tersebut dapat disela, diberhentikan ataupun disisipi oleh proses lain. Nah, untuk yang primitif ini proses dalam status proses itu dapat diberhentikan atau disisipi oleh proses-proses yang lain dalam prosesor tersebut, walaupun job dalam proses tersebut itu belum selesai dieksekusi. Nah, untuk yang non primitif itu job yang sedang dilakukan proses atau dalam status proses, dan job-job tersebut tidak dapat disela atau diberhentikan ataupun disisipi oleh proses lain. Nah, berbeda dari yang primitif tadi, kalau yang non primitif itu proses dalam status proses itu tidak dapat disela maupun diberhentikan ataupun disisipi oleh proses-proses yang lain, walaupun job tersebut belum selesai dieksekusi. Lanjut, untuk algoritma penjadwalan proses kan tadi ada dua, primitif dan non primitif. Nah, untuk yang non primitif ada apa saja? Ada first in first out atau FIFO, Sort Job First atau SJF, High Ratio Next atau HRN, dan Multiple Feedback Queues atau MFQ. Dan yang primitif ada apa aja? Ada round robin, RR, shortest remaining first, priority schedule, dan current schedule. Nah, di sini ada satu soal, yaitu selesaikan soal di atas dengan minimal satu algoritma primitif dan non primitif. Nah, kali ini saya akan menggunakan SJF dan MFQ. Apa itu SJF? SJF adalah algoritma shortest job first, salah satu algoritma penjadwalan di mana proses yang akan didahulukan pengerjaannya adalah proses yang memiliki waktu proses terpendek. Jadi proses yang memiliki waktu proses terpendek itu akan didahulukan terlebih dahulu. Nah, untuk perhitungan algoritma SJF sebagai berikut. Di sini ada proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, dan proses 5. Untuk waktu kedatangannya proses 10, first time 7, P21, dan first time 5, dan seterusnya. Nah, untuk SJF ini kan proses first time, waktu proses yang terkecil harus didahulukan. Mana yang proses terkecil? Proses yang terkecil adalah proses yang ketiga, terus disusul dengan proses keempat, proses kedua, proses kelima, dan terakhir yaitu proses pertama 1. Nah, di sini ada proses ketiga. Proses ketiga waktu kedatangan 0. Ini awal prosesnya 0. Terus di sini 5. Terus untuk P4 ini mulai 2 dan 5. 5 dapat dari 2 first time 2 dari P3 ditambah 3
P4 sama dengan 5. Setelah itu ada P2. P2 burst time-nya 5. Kemudian tadi kan 2 ditambah 3 5, terus ditambah lagi 5 sama dengan 5, dan seterusnya. P2 juga begitu. 5 tambah 5 ini 10 disusul P5, 10 ditambah P5 tadi burst time-nya 6 jadi 16, dan P1 burst time-nya 7 jadi 23. Oke, lanjut untuk GAN card. Nah, di sini untuk waiting time P1 16 dikurangi 0 sama dengan 16. 16 ini dari mana? Kita lihat dari P1 ya. P1 ada di urutan ke-17. Nah, di sini ada cara ngitungnya dari P3 ini 1 2, P4 ada 3, P2 ada 5, dan P5 ada 5. 5 tambah 5 10 tambah 1 2 3 4 5 maaf, P5 ada 6, P2 ada 5, P4 ada 3, dan P3 ada 2. Jadi totalnya 16. Terus P2 juga gitu. P2 batasannya sini, jadi melewat prosesnya P3 ada 2, ini 2 ditambah P4 ada 3 dikurangi 1 dapat dari mana? Dari P2, dari waktu kedatangan. Jadi ini dikurangi waktu kedatangan, jadi totalnya 14. Dan P3 karena P3 di sini untuk proses awal mula proses adalah 0, jadi ditulis 0 dan dikurangi P3 waktu kedatangan 0 sama dengan 0. Untuk P4 juga gitu, 2. P4 sampai sini berarti hanya P3 saja sebanyak 2 dikurangi 2 dari waktu kedatangan tadi, jadi 0. P5 juga gitu. P5 sampai sini berarti 3, P3 sebanyak 2, P4 sebanyak 3, dan P2 sebanyak 5 dikurangi waktu kedatangan 4 sama dengan 6. Untuk average waiting time itu hasil proses tadi dibagi banyaknya proses, jadi 16 4 tambah 0 tambah 0 tambah 16 dibagi 5 sama dengan 5,2. Oke, untuk lanjut ya, yang MFQ multi level feedback queues, penjadwalan berprioritas dinamis. Jadi MFQ itu penjadwalan untuk mencegah atau mengurangi banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemproses, karena penyelesaian tugas memakan waktu lama, diberi jatah waktu atau jumlah kuanta lebih banyak dalam satu waktu secara urutan waktu antrian level terkecil maupun waktu jatah. Secara urutan waktu antrian level terkecil memiliki waktu jatah lebih kecil dari waktu jatah antrian lainnya. Jadi kalau yang MFQ, waktu antrian yang terkecil memiliki jatah lebih kecil dari waktu jatah antrian lainnya, jadi diprioritaskan yang terkecil dulu. Nah, untuk perhitungan algoritma MFQ itu ada di sini kan, ada proses 1 sampai proses 5 sama soalnya seperti tadi. Dan di sini untuk kuantum ini itu dicari dari burst time yang terkecil. Jadi burst time yang terkecil mana? Nah, ini ada 2. Nah, kuantum ini untuk apa? Kuantum ini untuk batasannya, batasan. Nah, misal nih yang didahulukan kan 2 karena kuantum, dan ini juga waktu kedatangan 0. Jadi P3 awal mulanya 0 dan di sini 2.
Terus 2 dikurangi 2 kuantum sama dengan 0, berarti sisa 0. Berarti first time-nya habis. Terus dilanjut dengan P1. Kenapa kok P1? Karena waktu kedatangannya 0. P1 first time-nya 7 dikurangi 2. Nah, sama dengan berapa? 5. Nanti sisa 5. P untuk P1. Dilanjut dengan P2 juga gitu. P2 first time-nya 5 dikurangi 2 sisa 3. Nanti ada sisa 3 di sini. Terus P dilanjut dengan P4. P4 untuk first time-nya 3 dikurangi 2 kuantum ini jadi totalnya sisa 1. Dan P5 ini 2 4 6 8 ini 2 dari kuantum. Terus ada P5 first time-nya 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Oke, lanjut untuk P1. P1 kan tadi sisa 5. Nah, untuk ini 10 ke 14 karena kelipatannya 2 sama dengan 4. 10 14 P1. Terus lanjut P2 kan tadi 5 first time-nya, terus dikurangi 2 sisa 3. Berarti P2 ini itu 14 tambah 3 sama dengan 17. Nah, untuk batasannya kan 4, jadi loncat 13. Dan P4 tadi 3 dikurangi 2 sisa 1, jadi 17 ke loncat 1 jadi 18. Dan P5 6 dikurangi 2 4, jadi 18 tambah 4 sama dengan 22. Dan P1 7 5 kan tadi kan batasannya kan 5. Di sini 4 karena kenapa kok gak ditulis 5? Karena ada batasan kuantum 4 ini. Jadi nanti sisa 1 buat ini lagi. Jadi FGFS P1 tambah 1 2 3. Nah, untuk ini kan sudah habis sisanya. Jadi sampai sini saja. Dan ini untuk grand card-nya kuantum 2 dan kuantum 4. Nah, di sini ada waiting time. Waiting time untuk P1 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 4 dikurangi 0 sama dengan 16. Nah, 222 ini dari mana? Untuk P1 kan batasannya ada di 23 P1 FCS ini. Jadi ngitungnya dari sini. P3 sebanyak 2, P1 sebanyak 2, P2 sebanyak 2 ditulis maaf. Untuk P1 kita loncati, jadi P2 langsung. P2 sebanyak 2, P4 sebanyak 2, P5 sebanyak 2, dan P1 diloncati lagi, dan P2 sebanyak 3 ditulis ini, dan P41 ditambah P5 sama dengan 4 dikurangi 0 ini dari waktu kedatangan. Jadi totalnya 16. Untuk P2 juga gitu. P2 batasannya di sini 15 P2. Kenapa kok enggak di 5 P2 ini? Karena di sini masih sisa, masih ada, tinggal lompat saja sampai batasan yang terakhir. Nah, di sini ada P3 sebanyak 2, kita tulis 2, P1 sebanyak 2, P4 sebanyak 2, P5 sebanyak 2, dan P1 sebanyak 4 dikurangi 1 waktu kedatangan tadi. Totalnya 11. Dan untuk P3 kan batasannya sampai sini, jadi ditulis 0 saja. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Dan P4 2 ditambah 2 ditambah 2 ini sama P4 sini totalnya 13, P5 juga gitu sampai 19 P5 ini totalnya 12. Dan average
Ini hasil dari proses 1 sampai proses 5 dibagi banyaknya proses tadi, banyak 5. Jadi totalnya 10,4. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai SGF dan MFG. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau ada salah pengerjaan perhitungannya. Mohon maaf, kalian bisa di kolom komentar, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.